حديث رسول الله أنس لوحشتي به كل هم ينجلي لكذا الهزن إذا ما تلا تال حديثا بشوقه وإخلاصه أسفى لقلبي من اللبن كأني بطه المصطفى سيد الورى يحدثني حيا طريا بذا السنن. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita di pagi hari yang mulia ini di Majlis Ta'lim Kuitang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang memuliakan kita dengan menghadirkan kita di dalam acara penghataman kitab Sahih Al-Bukhari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Imam Al-Bukhari dan kitab Sahih Al-Bukhari serta majlis pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari merupakan sosok yang istimewa, bapak-bapak, ibu-ibu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita saat ini berkumpul harus mengambil pelajaran yang bisa kita bawa pulang ke rumah kita dari sosok Al-Imam Al-Bukhari. Betul, beliau orang yang istimewa. Dari sejak kecil, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, beliau telah menghabiskan waktunya di dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Kita semua boleh jadi mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sekedar pengakuan cinta tidak cukup. Apa bukti yang kita nyatakan di dalam klaim cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau mau lihat sosok pecinta sejati kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Kita kalau cenderung kepada sesuatu, cinta kepada sesuatu, idola kepada sesuatu, pasti kita akan selalu menyebut-nyebut sesuatu yang kita sukai itu. Al-Imam Al-Bukhari siang dan malamnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut-sebut oleh beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya selalu katakan, kecintaan kepada Rasul bukan hanya sekedar rebana yang dipukulkan, bukan hanya sekedar lantunan qasidah yang dilantunkan, tetapi apa bukti nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Imam Al-Bukhari, beliau buktikan cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menghafal hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikannya kepada umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Bukhari bilang, ulhimtu hifdzal hadis wa ana fil kuttab. Saya ini digerakkan oleh Allah hati saya untuk memulai menghafal hadis saat saya masih anak-anak. Kalau bahasa kita itu masih di TPA. Masih di TPA, dari sejak saat itu tuh saya udah cenderung kepada ilmu hadis. Sehingga di usia 10 tahun itu beliau udah hafal lebih daripada 10.000 hadis atau bahkan lebih. Al-Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas di dalam catatan beliau itu mengutip suatu kisah tentang dua orang yang kebetulan sedang berjalan di kota Bukhara di masa kecilnya Imam Al-Bukhari. Kedua orang ini lagi berjalan, tiba-tiba di perjalanan di kota Bukhara, kedua orang ini melihat seorang Imam Bukhari yang masih bocah. Katakan usia 6 tahun, 7 tahun, masih bocah. Salah seorang dari kedua orang itu mengenal anak ini, Al-Imam Al-Bukhari yang masih kecil. Dia bilang kepada kawannya di dalam perbincangan itu, wahai sahabatku, kamu lihat bocah kecil itu? Iya, itu bocah istimewa. Kenapa? Itu bocah di umur segitu dia sudah hafal 1000 hadis Nabi Muhammad SAW. Hafal berapa hadis? 1000 hadis. Kita kagum kan? Ternyata perbincangan kedua orang itu didengar oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lagi main saat itu di jalan.
Maka Imam Al-Bukhari yang masih anak-anak itu menghampiri kedua orang ini dan mengatakan kepada keduanya, wahai paman, kalian barusan berbicara tentangku. Kedua orang ini bilang, iya. Dan kalian bilang bahwa kalian kagum terhadap diriku yang masih bocah ini hafal 1000 hadis. Iya. Mohon maaf, kata Imam Bukhari, paman salah informasi. Saya belum hafal, saya tidak hafal 1000 hadis. Tapi yang telah saya hafal 10.000 hadis. Ada di usia 10 tahun. Itu sampai disebutkan di usia sekian belas tahun telah hafal 100.000 hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tahu yang menarik, tahu apa bapak-bapak ibu-ibu? Menghafalnya aja udah luar biasa. Tetapi yang paling penting dari ilmu itu kan bagaimana kita mempraktekkannya. Bagaimana kita mengamalkannya. Itu setiap hadis yang beliau hafal bukan hanya sekedar beliau hafal, tetapi beliau bagaimana caranya bisa mengamalkan dan mempraktekkan hadis itu, dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Sampai beliau bilang sebagai contoh kecil, beliau katakan, "Maghtabtu ahadan mundhu alimtu annal ghibata haram." Beliau katakan, saya ini tidak pernah ghibain orang. Sejak kapan? Sejak saya tahu kalau ghibah hukumnya haram. Artinya apa bapak-bapak ibu-ibu? Setiap hadis yang beliau pelajarin, yang beliau hafal, beliau praktekin, beliau amalin, beliau jadikan sebagai pedoman hidupnya. Tahu dari hadis Nabi Muhammad ghibah hukumnya haram, sejak saat itu nggak pernah ghibain orang. Bayangin, ratusan ribu hadis yang beliau hafal, beliau praktekkan dan beliau amalkan. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tahu gak Imam Bukhari ini jadi kayak begini nih berkat apa tahu? Berkat kedua orang tuanya. Ya. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang bisa kita bawa pulang ke rumah kita. Abahnya Imam Al-Bukhari itu wafat, Imam Bukhari masih anak-anak, masih kecil. Tetapi sang ayah juga seorang ulama, seorang muhaddits. Sang ayah Al-Imam Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, beliau adalah muridnya Al-Imam Malik bin Anas. Sang ayah ini bukan hanya seorang alim, tapi juga saudagar yang kaya raya. Pedagang, duitnya banyak, kaya raya. Tapi yang menarik tahu apa? Ketika beliau wafat saat sekarat, beliau bilang sama keluarganya yang di sekitarnya itu, istrinya, anak-anaknya, beliau bilang, ini harta yang selama ini ayah kumpulkan dari perniagaan, dari perdagangan dan lain sebagainya, satu pun nggak ada yang haram, nggak ada yang syubhat. Semuanya harta yang halal, sehingga saya seumur hidup nggak ngasih makan kepada anak istri saya melainkan dari harta yang betul-betul halal. Ketika yang masuk ke dalam perutnya Al-Imam Al-Bukhari harta yang halal dari ayahnya, maka lahirlah seorang Imam Bukhari yang begitu luar biasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa mengikuti beliau dalam hal ini. Kita bekerja, kita cari nafkah, usahakan jangan pernah masuk ke dalam kantong kita, dan jangan pernah kita kasih makan anak dan keluarga kita melainkan dari harta yang betul-betul halal. Itu satu yang bisa kita bawa pulang dari sini. Yang kedua, tahu apa? Doanya orang tua. Al-Imam Al-Bukhari itu sakit waktu anak-anak, tapi sang ibu nggak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya, hingga dikasih kabar gembira bahwasanya putranya Muhammad bin Ismail ini akan sembuh dari penyakitnya dan menjadi orang besar. Berkat apa? Doanya orang tua. Ini hal mudah yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua berbangga dengan sosok Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi nggak ada orang di muka bumi yang lebih layak untuk berbangga dengan Imam Bukhari daripada kedua orang tuanya. Iya kan? Seorang Imam Bukhari jadi Imam Bukhari yang hebat dan agung itu berkat kedua orang tuanya. Kita pun bisa menjadikan anak-anak kita semacam itu. Dengan apa? Doa dan kesungguhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah jauh. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar.
Beliau bilang, saya nih jadi begini berkat ibu saya. Beliau bilang, saya kalau ngaji kepada guru-guru saya cerita tentang, katakan Syekh Abdul Qadir Jilani, keramatnya, ilmunya, mujahadahnya, kesungguhannya dan seterusnya. Begitu saya pulang habis belajar, pertama saya temuin ibu saya. Saya cium tangan bolak-balik, terus saya bilang sama ibu saya, "Ibu, tadi saya ngaji, saya dengar dari guru saya tentang Syekh Abdul Qadir Jilani begini. Sekarang ibu ngadep kiblat, doanya ibu bakal anak mustajab, kayak doanya Nabi bakal umatnya. Ibu doain saya, minta sama Allah, ya Rabb jadikan Ali Habsyi seperti Abdul Qadir Jilani." Besok Habib Ali ngaji lagi, dengar tentang siapa tahu, tentang Al-Imam Ibn Farid katakan, atau Imam Ar-Rifai, keramatnya, ilmunya, mujahadahnya. Pulang ngadep lagi kepada ibunya, minta didoain. Ibunya bilang, ya Rabb jadikan putraku Ali Habsyi seperti Al-Imam Ar-Rifai, seperti Al-Imam Ibn Farid, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti Imam Abdullah Haddad dan lain sebagainya. Enggak berlalu waktu melainkan beliau Habib Ali Habsyi menjadi pemimpin para aulia. Berkat apa? Doa ibunya. Ini tips yang bisa kita jalankan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dari rahim kita lahir orang-orang semacam Imam Bukhari insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kitab Sahih Bukhari ini memang istimewa. Kebiasaan semacam ini ya dilakukan oleh para ulama dari sejak dahulu dan dibawa ke negeri kita Nusantara Indonesia ini oleh para ulama-ulama besar kita, di antaranya Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang, beliau dapat kebiasaan ini, ijazah semacam ini, pembacaan Bukhari dari guru-guru beliau yang ada di Hadramaut. Di antaranya dari Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, daripada Al-Habib, ya cucu beliau ada di sini, Anis bin Hadi, ya, dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan dari banyak ulama-ulama yang ada di negeri Hadramaut saat itu. Nah, mereka juga mengambil adat kebiasaan yang baik ini dari mana? Dari guru-guru mereka, para muhaditsin yang ada di Zabid. Di antaranya Imam Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Di antaranya adalah Al-Hafidh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai. Dan banyak lagi. Dan sengaja oleh para ulama muhaditsin yang ada di Yaman memilih bulan suci Rajab dengan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Tahu kenapa? Karena ya teman-teman yang dimuliakan Allah, di antara penyebabnya itu karena agama Islam itu di zaman sahabat dulu pertama kali masuk ke negeri Yaman itu dibawa oleh para sahabat masuk ke negeri Yaman pada bulan Rajab. Sehingga mereka merayakannya dengan perayaan yang istimewa. Dan di antaranya dengan pembacaan kitab Sahih Bukhari. Itu salah satu kenapa dipilih bulan suci Rajab. Dan kebiasaan ini dibawa ke negeri kita. Dan pembacaan Bukhari itu mujarrab, diakui ketika dibacakan kitab Sahih Bukhari dengan niat yang baik, doa-doa dan niatnya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pembacaan Bukhari ini ketika dibacakan, mereka pasang niat supaya semua hajat mereka dikabul oleh Allah, apalagi urusan-urusan musibah, bencana yang menimpa umat. Mereka ketika terjadi bencana, mereka membaca kitab Sahih Bukhari agar Allah mengangkat bala dan musibah yang menimpa umat. Habib Ali Kuitang ketika mengadakan pembacaan Bukhari ini, itulah salah satu tujuannya. Agar Allah mengangkat bala, agar Allah memenangkan kaum muslimin pada saat masa penjajahan, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa, agar Allah menjaga negeri kita Indonesia ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Kita pasang niat kita, doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Kuitang ini ya di bulan suci Rajab 2000 puluhan tahun, mungkin hampir 100 tahun atau lebih pembacaan Bukhari dibacakan di sini. Saya nggak bisa bayangkan di saat itu siapa-siapa aja tuh ulama-ulama besar yang hadir di majelis itu. Di dalam pembacaan Al-Bukhari pastinya orang-orang mulia, orang-orang besar. Wal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau mendapatkan kitab Sahih Al-Bukhari ini dari guru-guru beliau yang sangat banyak. Di antaranya adalah guru beliau Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, dan juga guru-guru beliau yang ada di negeri Hadramaut, di antaranya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana keduanya mengambil daripada Al-Habib Aidrus
bin Umar al-Habsyi wal Habib Idrus dari Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Sebagaimana Habib Ali Kuitang juga mengambil dari Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya dan guru-guru beliau. Habib Uthman mengambil Sahih al-Bukhari dari guru-gurunya yang sangat banyak, di antaranya beliau mengambil daripada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Wal Habib Abdullah bin Husain Balfaqih ini ulama besar di negeri Hadramaut. Sebagaimana kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau mengambil kitab Sahih Bukhari dari guru-guru beliau yang sangat banyak yang ada di muka bumi. Di antaranya adalah sanad yang beliau riwayatkan dari Sadah Bani Alawi, yaitu dari guru beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Husain Balfaqih, dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Balfaqih, dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Wal Habib Abdullah bin Husain Balfaqih ini mengambil dari ayahnya Al-Habib Husain Balfaqih, daripada khalnya Al-Habib Idrus bin Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, daripada ayahnya Al-Allamatud Dunya Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, daripada ayahnya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqih, dan daripada gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan juga dari gurunya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Ketiga orang ini mengambil Sahih Al-Bukhari dari guru beliau, guru mereka Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Baharun. Beliau mengambil daripada Al-Habib Abu Bakar dan Al-Habib Muhammad Al-Hadi Ibn Al-Imam Al-Qadhi Abdurrahman Ibn Shihab Ahmad bin Abdurrahman Ainul Mukashifin, yang mana keduanya mengambil dari ayah mereka, yaitu Al-Imam Al-Qadhi Abdurrahman Al-Qadhi Ibn Shihab. Wal Imam Abdurrahman Al-Qadhi mengambil dari gurunya Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Kharid, dari gurunya Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqa, dari gurunya daripada Al-Imam Al-Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, dan juga Al-Imam Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran. Keduanya mengambil dari ayah mereka Abu Bakar Sakran dan paman mereka Al-Imam Umar Al-Mihdar bin Abdurrahman Al-Saggaf. Keduanya dari ayah mereka Al-Imam Abdurrahman Al-Saggaf. Wal Imam Al-Saggaf mengambil dari gurunya Muhammad bin Alwi Sahibul Amaim. Wa Muhammad bin Alwi mengambil dari gurunya Al-Imam Abdullah Ba'alawi, dari gurunya Al-Imam Alwi Al-Ghuyur, dari gurunya Al-Imam Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau mengambil dari gurunya Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid Al-Alawi. Ini semua sanad dari awal hingga Al-Imam Ali bin Jadid, semuanya Sadah Bani Alwi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Hafidh Ali bin Muhammad bin Jadid, beliau mengambil Sahih Al-Bukhari dari guru beliau Al-Imam Al-Muhaddits Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abi Saif Al-Yamani, dari gurunya Al-Imam Ali bin Humaid bin Ammar At-Tarablusi, daripada gurunya Isa bin Abi Dzar Al-Harawi, dari ayahnya Al-Imam Abi Dzar Abad bin Ahmad Al-Harawi, daripada gurunya Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli, wal Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarkhasi, wal Imam Abil Haytham Muhammad bin Makki Al-Kushmihani. Ketiganya daripada Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri. Wal Imam Al-Firabri, beliau mengambil Sahih Al-Bukhari daripada penulisnya Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Dengan sanad ini kita meriwayatkan kitab Sahih Bukhari dari orang-orang besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Hadi bin Ahmad As-Saggaf. Beliau mendapat dari Habib Ali Kuitang, juga guru kami Al-Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas, dan banyak lagi para ulama, para aulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.